Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengevaluasi suatu peluang bisnis. Nah, ketika kita sudah mengantongi peluang bisnis yang tepat sesuai dengan metode sweet spot yang kita bahas pada video sebelumnya, bagaimana cara kita mengevaluasi peluang bisnis tersebut lebih lanjut? Salah satu cara untuk mengevaluasi peluang bisnis adalah dengan metode perhitungan entrepreneurial attractiveness atau daya tarik kewirausahaan. Dalam metode ini, kita dapat membuat perhitungan sederhana yang membandingkan bisnis baru yang akan kita tekuni dengan pekerjaan kita saat ini berdasarkan beberapa faktor dengan skala 1-5. Skala 1 adalah yang paling rendah, sementara skala 5 adalah yang paling tinggi. Faktor yang pertama yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah potensi income atau pemasukan yang didapatkan oleh bisnis yang baru ini. Misalnya dalam 2 tahun mendatang, apakah potensi pemasukan dari bisnis baru ini lebih besar dari pemasukan kita saat ini? Faktor kedua adalah independence atau kebebasan yang akan diraih oleh entrepreneur dengan menjalankan suatu peluang bisnis. Faktor ketiga adalah work effort atau upaya kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait bisnis yang baru dan pekerjaan saat ini. Faktor keempat adalah risiko yang diambil, baik risiko terkait finansial maupun non-finansial. Nah, untuk menghitung skor entrepreneurial attractiveness, hasil penambahan faktor pertama dan kedua yaitu income dan independence dikurangi dengan hasil penambahan faktor ketiga dan keempat yaitu work effort dan risk. Harapannya dengan melakukan perbandingan melalui perhitungan seperti ini, kita dapat melihat lebih jernih tentang potensi suatu peluang bisnis. Selain metode entrepreneurial attractiveness yang fokus terhadap faktor terkait potensi bisnisnya secara eksklusif, ada metode lain yang tidak hanya mempertimbangkan faktor potensi bisnis, namun juga kemampuan dan komitmen entrepreneurnya sendiri. Di dalam model Capability, Novelty, Resources, Return, dan Commitment atau CNRRC, hal yang pertama yang perlu dievaluasi adalah capabilities atau kemampuan yang dimiliki oleh entrepreneur serta tim yang akan membantunya. Apakah capabilities yang dimiliki cocok dengan kebutuhan dari peluang bisnis? Hal kedua yang dapat dievaluasi adalah novelty atau kebaruan dari peluang bisnis serta produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Apa yang menjadi keunggulan kompetitif dari bisnis ini yang tidak dimiliki oleh kompetitor di pasar saat ini? Hal ketiga adalah apakah si entrepreneur dapat memastikan akses terhadap sumber daya keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi peluang bisnisnya. Hal keempat adalah return atau keuntungan. Apakah peluang bisnis ini memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan yang cukup dan mengembalikan investasi awal dari entrepreneur atau investor. Hal kelima adalah komitmen. Apakah si entrepreneur dan timnya bersedia membuat komitmen yang diperlukan untuk menjawab peluang bisnisnya. Kalau kita kembali merujuk ke 6 langkah awal entrepreneur yang kita bahas pada video sebelumnya, kita sudah sampai di langkah keempat. Apabila kita memutuskan untuk lanjut mengeksploitasi peluang bisnis yang sudah kita evaluasi, langkah kita selanjutnya membuat ringkasan model bisnis berdasarkan peluang tersebut. Untuk itu, pada video selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang model bisnis yang dirancang berdasarkan peluang bisnis yang sudah ditentukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.